Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022-2023. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, sekarang kita sudah berada di bulan Januari 2023. Tentunya tidak lama lagi kita akan masuk di bulan Februari dan Maret. Yang mana di bulan Februari dan Maret tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui bakalan akan ada pengumuman kelulusan bagi P1, P2, P3, P4. Namun, untuk pelamar P1, P2, P3, P4 yang belum lolos menjadi ASN, siap-siap Maret ya, siap-siap Maret 2023. Bahwasanya di sini ada pernyataan terbaru dari Mas Nadiem terkait usulan formasi wajib masuk Maret 2023 yang otomatis nantinya difungsikan untuk menuntaskan ya P1 tanpa formasi 2023. Nah, di sini Bapak Ibu perlu memahami ya bahwasanya nantinya di P3K Guru tahun 2023 ya. Di sini kan untuk bulan Maret itu sudah masuk di usulan penetapan NIP ya, dan ini makan waktu hampir sekitar 2 bulan ya, 1 sampai 2 bulan. Oleh sebab itu di antara bulan Februari dengan Maret itu akan ada pengajuan formasi ya, pengajuan formasi dari Pemda ke pusat, yang mana di sini memang dari kemarin-kemarin itu Mas Menteri itu sudah mengingatkan Pemda agar memasukkan formasinya itu paling lambat bulan Maret tahun 2023. Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat ada berita dari jpnn.com. Di sini dikatakan usulan formasi P3K 2023 harus masuk bulan Maret ya. Nah, di sini ada foto dari Mas Menteri ya, Mas Menteri Nadiem Makarim. Di sini dilansir di salah satu media elektronik ya, jpnn.com pastinya. Para kepala daerah diminta segera memasukkan usulan formasi P3K 2023 Bapak Ibu ya. Pemerintah pun memberikan tenggat waktu sampai bulan Maret ya. Jadi untuk usulan formasi untuk P3K Guru ya tahun 2023 itu pemerintah pusat memberikan waktu kepada Pemda untuk memasukkan formasi itu sampai bulan Maret ya, sampai bulan Maret tahun 2023 pastinya ya. Nah, kemudian di sini Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek ya Bapak Ibu, Nadiem Makarim mengatakan sebenarnya ada 3 kebijakan ya yang akan ditempuh pemerintah dalam perekrutan P3K 2023 ya. Jadi ini sebenarnya sudah pernah kami bahas, tapi tidak apa-apa kita bahas ya, karena ini akan coba direalisasikan oleh Kemendikbud terkait 3 kebijakan Bapak Ibu ya yang akan ditempuh pemerintah dalam perekrutan P3K 2022. Salah satunya adalah jika pada Maret ya. Jadi di sini katakan salah satunya adalah jika pada Maret 2023 Pemda tidak mengajukan formasi P3K sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut. Jadi intinya begini, kalau pemerintah daerah tidak mau ya mengajukan formasi P3K 2023, maka secara otomatis pemerintah pusat yang akan melengkapi. Kami menunggu sampai Maret ya, kata Mas Nadiem Sapan Akrab Nadiem Makarim, dikutip dari YouTube PBPGRI ya, Sabtu tanggal 7 bulan Januari 2023 ya. Jadi hal ini disampaikan oleh Mas Nadiem melalui atau dikutip dari kanal YouTube-nya PBPGRI. Jadi ini seperti ini ya. Jadi kalau misalkan Pemda itu hanya mengajukan formasi sedikit yang nantinya itu tidak bisa mengakomodir P1 tanpa formasi, maka secara otomatis nantinya pemerintah pusat yang akan melengkapi. Tetapi ya, pemerintah pusat itu dalam hal ini Kemendikbudristek tentunya masih menunggu Bapak Ibu ya, masih menunggu itikat baik dari Pemda agar minimal ya memasukkan formasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah itu sampai dengan bulan Maret tahun 2023. Ini tentunya sangat luar biasa Bapak Ibu ya, sangat luar biasa dari Kemendikbudristek ya, yang memvonis bahwa kalau misalkan Pemda tidak mengajukan formasi atau tidak mau, maka pemerintah pusat yang akan mengajukan Bapak Ibu ya, bahkan melengkapi ya, seperti itu.
Nah, di sini selain soal formasi, Mas Nadim juga mengungkapkan kebijakan kedua yang akan diambilnya. Jadi di sini selain kebijakan pertama, ada kebijakan kedua yang akan diambil. Di sini katakan Kemendikbudristek itu sudah berkoordinasi dengan lintas kementerian Bapak Ibu ya, bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain, bahkan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan. Anggaran P3K hanya untuk guru P3K tahun depan ya, seperti itu. Jadi untuk dananya ya, dana untuk P3K itu sudah dispesifikkan, sehingga kalau kita logikakan sebenarnya sudah tidak ada lagi alasan bagi Pemda untuk tidak mengajukan formasi, karena dulu kan ya di tahun 2021 2022 kenapa banyak P1 tanpa formasi, karena Pemda minim dalam mengajukan formasi dengan alasan anggaran. Nah, sekarang anggarannya sudah ada, bahkan anggarannya sudah dispesifikkan ya melalui kebijakan kedua. Jadi tidak ada lagi ya, menurut admin pribadi tidak ada lagi alasan untuk tidak mengajukan formasi. Nah, hal tersebut sudah diimplementasikan dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 PMK 07 2022 Bapak Ibu ya. Dalam PMK tersebut tidak hanya gaji yang ditransfer Kementerian Keuangan, tetapi juga tunjangan guru P3K 2022 dan 2023. Ini ya. Jadi sudah ada koordinasi dengan lintas kementerian terkait anggaran P3K. Bahkan setelah koordinasi itu, Kemenkeu dalam hal ini Kementerian Keuangan langsung mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan ya, dan itu bernomor 212 PMK 07 2022 Bapak Ibu ya, dan itu gampang sekali Bapak Ibu download langsung di websitenya Kemenkeu atau Kementerian Keuangan ya, seperti itu. Kemudian nantinya selanjutnya kebijakan ketiga, Menteri Nadiem menegaskan anggaran P3K akan ditransfer kepada Pemda setelah guru honorernya diangkat ya. Jadi kalau misalkan dalam di Pemda itu guru honorernya itu sudah diangkat, maka nantinya anggaran P3K akan dialokasikan supaya tepat sasaran, maksudnya ya. Maksud seperti itu, supaya tepat sasaran Bapak Ibu ya. Kebijakan ini berubah dari sebelumnya yang langsung ditransfer ke Pemda lewat DAU. Jadi nantinya untuk anggaran P3K Bapak Ibu itu sudah tersendiri. Jadi pada saat guru honorer itu diangkat menjadi ASN P3K, maka secara otomatis anggaran P3K akan ditransfer ke Pemda. Jadi nantinya itu artinya tidak sama dengan yang dulu. Kalau yang dulu itu langsung ditransfer kepada Pemda lewat DAU. Nanti ini sudah dispesifikkan Bapak Ibu ya. Intinya seperti itu ya. Oke. Jadi aman ya. Ini tentunya menjadi kabar gembira ya menurut admin pribadi. Kemudian di sini sayangnya pembayaran gaji P3K 2021 masih jadi masalah karena Pemda beralasan tidak ada dana, padahal dananya sudah ditransfer di pusat Bapak Ibu ya. Nah, tiga kebijakan itu akan ditempuh dalam mengakselerasi peningkatan kesejahteraan guru honorer. Lebih lanjut dikatakan pemerintah menyiapkan mekanisme terbaru P3K 2023. Mekanisme ini sudah disetujui Presiden Joko Widodo yang ingin menuntaskan honorer pada tahun 2023. Jadi penantian honorer itu tentunya di tahun ini Bapak Ibu ya, tahun 2023 pastinya ya. Karena tiga kebijakan yang sudah direstui oleh Presiden Joko Widodo itu akan coba diimplementasikan sepenuhnya oleh Kemendikbudristek ya, yang mana sasaran utamanya tentunya adalah P1 tanpa formasi Bapak Ibu ya, yang berjumlah sekitar 65.000 ya. Oke. Nah, jadi di sini perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru honorer, walaupun dalam pelaksananya ada berbagai kekurangan. Dia menyadari 2 tahun pelaksanaan seleksi P3K guru, berbagai masalah timbul, salah satunya adanya kelompok guru honorer yang tidak mendapatkan formasi. Oleh karena itu, Nadiem menghimbau agar Pemda mengajukan formasi P3K 2023 untuk para guru honorer agar seluruhnya bisa diakomodir. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya seperti itu, bahwasanya inilah pernyataan terbaru dari Mas Nadiem ya. Jadi mudah-mudahan saja diaplikasikan tiga kebijakan ini, karena kalau misalkan diaplikasikan, admin yakin ya P1 tanpa formasi itu bisa diloloskan menjadi ASN nantinya Bapak Ibu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.